pagi dan berkah dalam. Mohon izin Bapak, sebelum acara kita mulai, biar semuanya lancar dan nanti biar semua materi juga disampaikan dengan baik dan sempurna. Mohon Bapak semua untuk mengisi kursi yang sebelah depan. Monggo Bapak. Kami mohon bantuannya, kursi yang sebelah depan diisi. Ini acara dari kita untuk kita, tidak ada yang tidak usah perlu malu. Karena ini adalah ilmu. Monggo Pak, depan masih kosong, nanti tak temenin Pak. Ya betul. Monggo Pak, pantau. Karena ini ilmu yang sangat penting sekali untuk kita bersama. Oh Pak, depan nanti saya temani Pak. Saya juga pengen ngerti ilmu ini Pak. Gitu. Oh Pak, depan sendiri. Saya tak temani Pak. Baik, yang kami hormati Bapak Yohanes dan tim dari Damkar Bantul. Yang kami hormati rekan-rekan dari Pamja, yang kami hormati rekan-rekan karyawan Gereja Santa Teresia Sedayu, yang kami hormati rekan-rekan perwakilan dari lingkungan separoki Sedayu. Puji dan syukur kepada Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula gereja tercinta ini dalam acara pelatihan penanggulangan kebakaran. Dan puji syukur semua dapat hadir sambil nunggu nanti temannya yang hadir. Kita acara mulai saja karena mengingat sudah pukul 9:30. Namun sebelum saya memulai acara, izinkan saya untuk membawakan acara ini. Nanti sebelum diisi oleh Pak Jo dan tim dari rekan-rekan Damkar Bantul. Bapak-bapak yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan berdoa agar memperoleh kelancaran untuk semuanya. Mohon izin doa akan saya pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkah yang boleh kami terima hingga hari ini. Berkatilah kami yang berkumpul di sini dalam pelatihan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami upayakan, apa yang kami kerjakan, memberikan manfaat bagi kami dan bagi semua. Berkatilah pada hari ini ya Tuhan, agar kami memperoleh kelancaran dalam segala hal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak-bapak yang kami hormati. Yang pertama, saya selaku Koordinator Keamanan dan Parkir Gereja Santa Teresia Sedayu mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yohanes dan tim dari Damkar Bantul, kepada bapak-bapak rekan Pamja, kepada bapak-bapak dari karyawan gereja dan perwakilannya, dan juga dari bapak-bapak semua dari perwakilan lingkungan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kami sengaja mengundang bapak-bapak semua untuk hadir di tempat ini. Tentunya kita akan berbagi ilmu. Ilmu apa? Ilmu dalam hal penanggulangan kebakaran. Sekali lagi kami juga terima kasih kepada Gereja Santa Teresia Sedayu yang sudah memberikan fasilitas ini. Berikut anggaran-anggarannya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini nanti memberikan manfaat untuk kita bersama. Nanti setelah ini acara langsung akan diampu oleh
Pak Yohanes dan tim. Harapannya nanti Bapak bisa memberikan sharing, bisa memberikan pertanyaan berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebakaran. Gitu. Kita di gereja juga sudah punya alat Pak, punya apar. Harapannya kita bisa menggunakan alat itu, kita bisa tahu, tetapi harapannya kita jangan sampai pernah menggunakan alat itu. Gitu ya. Kita tahu saja, kita terampil saja, kita mengerti saja. Namun harapannya kita jangan pernah menggunakan alat itu. Semua aman, semua selamat. Untuk selanjutnya, Bapak-Bapak yang kami hormati, kami atas nama Koordinator Keamanan memohon maaf jika kami dalam memberikan tempat melayani Bapak Ibu semua ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, biar cekat-cekat, biar satset nanti di sini adalah materi teori pembelajaran di kelas. Selanjutnya kita ada praktek nanti, kita eksekusi di parkir belakang yang lebih luas. Itu ya Bapak-Bapak semua. Untuk waktu selanjutnya langsung saja kami serahkan kepada Bapak Yohanes untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun. Selamat pagi rekan-rekan. Izin memperkenalkan kami dari BPBD Kabupaten. Kami ulangi. Izin memperkenalkan kami dari BPBD Kabupaten Bantul, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kami dari unit Pos Dayu. Jadi yang dikirim ke sini posnya dekat, hanya 1,8 kilo dari tempat ini di selatan Lampu Merah. Ya. Izin memperkenalkan, belum nyala Mas. Oke. Ya, kalau Bapak besok pengen mau main apa segala macam sudah kelihatan ya. Mau sharing, mau apa segala macam nanti bisa datang ke Argo Rejo ya, selatan Lampu Merah dekat lapangan dekat Puskesmas Dayu, ya, dekat Puskesmas Dayu. Masih loading juga. Ya, sudah kelihatan. Ya, nanti saya mohon izin dari Bapak-Bapak semuanya. Kita nanti di sini sharing pengalaman. Yang tidak tahu nanti silahkan bertanya. Karena ini penting adanya. Kita tidak berharap itu semua terjadi. Tetapi kalau kita siap, kalau kita tanggap, itu akan mengurangi risiko. Ya, akan mengurangi risiko. Nah, kami dari Damkar BPBD Kabupaten Bantul ya, untuk acara pagi hari ini judulnya adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nama saya itu Yohanes Widian Moko. Alamat saya di Stasiun Besian, Paroki Bantul. Ya, saya di dekat masih wilayahnya wilayah Patung Krahiman ya, di Pajangan ya, di Pajangan ya. Itu nomor telepon saya, kemudian kualifikasi saya firefighter 1 sertifikatnya, kemudian saya juga firefighter 2,
Kemudian saya juga bersertifikat K3 elektrik. Kemudian saya juga sudah mempunyai sertifikat K3 pemadam kebakaran. Jadi itu sertifikat yang kami punya. Kebetulan saya di Damkar Bantul jabatannya adalah sopir pemadam, Pak. Saya jabatannya sopir pemadam, yang mengendalikan gajah yang gede itu di Setayu. Jadi saya sudah tidak pindah-pindah lagi, saya tetap ada di pos Setayu. Yeah. Lanjut, kita coba bicara ke fokus sekarang ke materi, bahwa kebakaran ini tidak terlepas dari yang namanya api, atau definisinya dulu, bahwa kebakaran itu sudah merupakan salah satu ancaman bencana di wilayah Bogor. Saya ingin mau tahu dulu kepada Bapak-Bapak semua, kira-kira di wilayah Argosari atau di wilayah Panjenengan, apa saja ancaman bencana yang mengancam jiwa Panjenengan? Kira-kira, tunjuk jari nggak apa-apa, silakan. Monggo Pak. Apa? Ancaman bencananya? Kebakaran, gas meledak. Ada lagi ancaman bencana, ya. Konsleting listrik. Ada lagi Bapak? Kebakaran rumput, AHY. Oke, itu adalah jenisnya. Tetapi di wilayah Kabupaten Bantul, ya, di wilayah Kabupaten Bantul, yang spesifik itu ada sekitar 9 ancaman bencana. Makanya kalau di dunia kebencanaan, Bantul itu terkenal sebagai supermarket bencana. Iya, paling banyak. Di Bantul itu paling banyak. Salah satunya adalah kebakaran. Apalagi gempa bumi, karena Bantul dilewati oleh garis gempa. Apalagi banjir. Ya. Wilayah Bantul naik lor udan, Bantul ora udan. Wilayah Gading Sari, sing Gading ana kelepah sawah. Apalagi tanah longsor, kita mempunyai wilayah di sisi timur. Tidak hanya timur, di wilayah sini juga pernah ada yang terjadi longsornya. Wilayah timur itu sering terjadi longsor. Apalagi sudah ada 4. Pohon tumbang termasuk itu adalah jenengan alami di depan gereja. Efek dari apa? Angin kencang. Apalagi di wilayah Bantul, tsunami. Iya, karena wilayah Bantul dibatasi oleh garis pantai. Ancamannya adalah tsunami. Apalagi, kayak banget dong. Ayo, banjir sudah tadi, hujan deras sudah. Ayo, apalagi puting beliung termasuk angin kencang tadi. Kenapa? Pak, abrasi di wilayah jenengan nek sak kakan pulau. Saya sudah 53 tahun. Sebentar lagi pensiun, 4 tahun lagi pensiun saya. Mungkin kalau bapak-bapak ini pernah lihat dulu, pernah pergi ke Parangtritis, pernah pergi ke Pantai Baru. Garis pantainya itu sekarang sudah menjorok ke utara, itu sekitar 100 sampai 150 meter dari yang dulu pernah kita datang. Sekarang sudah merusak, sangat parah abrasi. Nah, itulah ada sekitar 7 atau 9 ancaman bencana yang ada di wilayah Bantul, termasuk kebakaran. Ya, maka dalam tanda kutip adalah kebakaran. Ya, itu semuanya bencana yang pernah kita alami di 2006, pernah kita mengalami bencana gempa bumi. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah menyangka, tidak pernah bisa memprediksi kapan itu terjadi. Ya kan? Untungnya waktu itu masih pagi, anak-anak belum pergi ke sekolah. Untungnya, tetapi juga banyak juga korbannya. Kebakaran juga tidak pernah kita tahu mau kapan, di mana, dan kepada siapa saja tidak pernah akan tahu. Ngerti-ngerti gede weh. Sedangkan kebakaran itu ada prosesnya, Nah, itulah kesiapan kita nanti harus seperti apa. Dan perlu adanya kegiatan
Wisata Teresia sudah mengadakan hal seperti ini. Jangan bosan untuk berlatih. Jangan bosan untuk berlatih. Setiap tahun adakan seperti ini. Karena apa? Jangan punya anggapan bahwa kalau sudah pernah latihan, saya sudah pernah latihan kebakaran Pak waktu itu di sana. Kita ambil contoh kami, Pak. Kami itu setiap bulan, ya setiap bulan itu kami harus drill. Walaupun kami sudah terlatih. Tujuannya untuk apa? Karena mental, psikis itu setiap saat berubah. Dengan jantung atau tensi saya di sini nanti pulang sudah berbeda, seperti itu. Itu akan harus diulang terus. Makanya kami selalu drill, tujuannya untuk satu berlatih. Kemudian yang kedua adalah memastikan alat kita itu siap pakai. Makanya kalau panjenengan di sini ada berapa? 4 tabung apa ya? Ada berapa? 5. Ada 5. Itu agendakan setiap tahun untuk berlatih, Pak. Digemboske dalam setiap tahun itu. Nanti diisi ulang baru lagi. Karena apa? Untuk memastikan alat jenengan itu siap, ready untuk nanti ketika terjadi sesuatu itu sudah siap. Makanya jangan hanya punya apa saja, tetapi tidak tahu ini iso digoreng. Karena apa? Itu tidak terlihat di dalam tabung. Makanya setiap tahun kita agendakan seperti ini akan lebih baik. Dan kejadian kebakaran, kita bicara kebakaran, itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ya, ini Bapak jauh nih Pak. Bapak memakai ini seragam nama Pak? Parkir. Tetapi juga menggunakan logo segitiga biru. Ya Pak? Semuanya yang parkir punya ini Pak? Tahu sini? Ya. Ada segitiganya. BPBD ya. Ada sebuah lambang segitiga. Setiap penggiat kebencanaan itu selalu ada. Makanya yang saya waktu 2006 kalau segitiga itu tidak diaktifkan, bahan pulihnya akan lama. Setiap penggiat kebencanaan pasti ada Pak logo segitiga. Persel apa nih kalau ono lambangnya saya Pak, Bapak berdiri sebentar. Saya biar memperlihatkan teman-teman. Yang saya nih segitiga ini di setiap penggiat kebencanaan pasti ada lambang ini. Segitiga sama sisi. Fungsinya apa? Atau indikatornya apa? Silakan Yon Jauh, matur nuwun. Jadi sama dengan ini, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Pemerintah saja ketika terjadi kebakaran, terjadi puting beliung kayak kemarin di Ngestiharjo seperti itu, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Pemerintah tidak akan mampu. Satu sisi sudah terjawab. Segitiga sama sisi itu satu sisinya adalah pemerintah. Sisi yang satunya siapa? Kira-kira masyarakat dibantu Pak dengan juga di depan ini teman-teman ada teman-teman FPRB Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Argosari hadir, tetapi juga pemerintah hadir dari BPBD. Mampu tidak Pak untuk itu? Hanya 2 elemen itu tidak mampu. Ternyata saya lihat tadi dari ibu-ibu kalau di sini namanya kok ibu-ibu paroki ini namanya wanita Katolik ya atau apa? Ya, memberi support minum, memberi support makanan. Nah seperti itu. Itu adalah di dunia usaha. Satu sisi yang satunya adalah dunia usaha. Kolaborasi itulah pemulihannya akan cepat. Makanya orang dino rampung. Karena itu tadi kerjasama tadi. Sama seperti panjenengan ketika terjadi kebakaran di gereja ini, jenengan tidak akan mampu sendiri. Pasti nanti akan ada peran masyarakat di sekitar, peran pemerintah datang. Gedungnya
rusak dan segala macam. Mungkin nanti dari Keuskupan Agung Semarang akan membantu pembangunan ini. Seperti itulah kolaborasinya, ya. Dan yang terpenting untuk kebakaran, ya ini sering terjadi. Satu materi aja panjang loh, Pak. Iya, kami itu sering mendapatkan apa ya perkataan yang kadang tidak mengenakan ketika terjadi kebakaran. Yang tidak tahu prosesnya dan segala macam, hanya waton muni, waton ngomong dan segala macam. Biasa nih, nek wis wong emosi, wah suwe toko suwe telat. Gitu Pak. Itu sering terjadi, sering kita dengar. Ya kan? Kalau memang panjenengan itu biar tidak ngomong, wah ben ra telat. Jenengan telepon kami dulu, Pak. Wes tak tong orang kenang-kenang dijone jenengan opong. Blok 0 menit. 0 menit. Tetapi untungnya di sini sampai ke pos itu hanya 1,8 kilo. Nggak nyampe 5 menit sudah nyampe di sini. Kami hanya dikasih batas waktu 15 menit ketika dihitung dari panjenengan telepon. 15 menit maksimal. Itu harus sudah nyampe ke TKP. Ada waktu toh Pak. Nih gereja ini sudah terbakar. Lah panjenengan mau ngapain selama kami belum datang? Itu yang akan kita bahas. Ya, lanjut. Ya, tapi ada suatu reaksi rantai kimia. Terus kita Pak. Geni ini nih jenengan nyekleke kompor ceklek dadi, jenengan nyekleke korek cepit dadi geni. Tetapi itu ada prosesnya, namanya proses reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Sebagai pembakaran. Nah kemudian sekarang perbedaan kebakaran dan pembakaran apa? Kira-kira? Sengaja dan tidak sengaja. Ada lagi yang bisa menjawab perbedaan kebakaran dan pembakaran. Ya, kalau kebakaran suatu kegiatan yang menimbulkan sebuah nyala api, tetapi apinya itu tidak terkendali. Orang bisa dikendalikan namanya kebakaran. Tetapi kalau bisa dikendalikan namanya pembakaran dengan bakar kompor, nganu, godok banyu, ngeliwet dan segala macam itu adalah kebakaran. Pembakaran karena apa? Api yang ditimbulkan itu bisa disekat, bisa dikendalikan. Ya, perbedaannya seperti itu. Lanjut. Ya. Dari hasil tadi nyala api tadi ya, tadi saya katakan api itu datang tidak semena-mena saja, ada prosesnya, yaitu hasil pertemuan dari ketiga bahan ini Pak. Bahan, udara, dan panas. Ya, bahan, udara, dan panas. Biasa kami menyebutnya adalah segitiga api atau fire triangle seperti ini Pak. Jadi ketemunya bermunculnya sebuah nyala api itu terjadi atas dasar ini. Ketika unsur ini tidak bertemu atau tidak ada salah satu, pasti tidak akan nyala sebuah nyala api. Yang pertama kita bahas, api itu butuh udara. Nih, butuh udara yang kita hirup. Butuh udara seperti ini. Itu minimal 16%. Minimal 16% kadar udaranya itu api akan bisa menyala. Dan sekarang kira-kira ruangan apa Pak yang kadar udaranya itu biasanya rendah banget dan nyala apinya itu susah? Jenengan masih punya sumur gali, sumur yang bunder. Cara mendeteksi bahwa di bawah itu aman menggunakan apa Pak? Api. Nek orang lama, orang dulu kalau mau membersihkan sumur itu dia ngedon dioncor Pak atau apa? Dikerek, diturunkan. Ketika nanti apinya kok semakin lama padam apa meneh langsung pet, jangan turun. Di bawah kadar udaranya 0. Yang timbul apa? Gas karbon yang ada.
Makanya kadang orang meninggal di dalam sumur, orang pokok meninggal ya karena menghirup gas karbon. Kadar udaranya bawah, ya satu ketemu. Kedua, api itu butuh panas lah. Nah, seperti ini panas, bisa panas matahari, bisa panas listrik, bisa panas kimia, bisa panas mekanik. Apa saja yang menimbulkan panas bisa menimbulkan api. Namun kedua ini kalau bertemu hanya dua ini tidak akan bisa muncul sebuah nyala api. Harus didukung oleh bahan bakar. Nah, bahan bakar ini tidak mesti harus solar, tidak mesti harus bensin. Gedung ini bahan bakar. Baju panjenengan itu bahan bakar, kursi panjenengan yang jenengan duduk ini juga bahan bakar. Hanya dipisahkan oleh 3 jenis, yaitu bahan bakar berupa gas, berupa cair, atau berupa padat. Nah, ketiganya ini bertemu akan muncul sebuah nyala api. Prinsipnya seperti itu. Prinsip kedua, cara mematikannya, jenengan harus memisahkan salah satu dari 3 unsur ini. Boleh panasnya, boleh bahannya, boleh oksigennya, silakan. Yang tercepat, yang termudah mana, silakan pisahkan salah satunya, pasti ada. Ya, seperti itu. Nah, ini proses terjadinya api adalah bertemunya 3 unsur jadi satu, maka akan timbul sebuah nyala api. Nah, itu bahan-bahannya langsung saja. Dalam gambar di depan, ketika sudah panjenengan menyalakan sebuah korek, contohnya jauh, saya ambil korek, atau lilin. Lilin saja yang mudah di gereja ini sering setiap misa atau doa pasti menyalakan lilin. Kadang di atas sumbunya itu akan ada sebuah ruang hampa, hanya seperberapa mili saja itu akan ada ruang hampa. Ruang hampa ini dinamakan adalah uap mudah menyala. Nih seperti ini. Umpamanya ini ada sumbu, ini ruang hampa. Kemudian dia akan membuat sebuah nyala api di atasnya. Seperti itu. Makanya tidak pernah api itu menempel ke dalam bahan yang terbakar. Tidak pernah menempel. Pasti akan ada sedikit ruang yang memisahkan. Itu adalah uap panas yang ada di situ. Nah, senyawa baru ini biasanya akan membuat nyala apinya pasti dia membentuk segitiga. Lilin ini akan membentuk segitiga. Rumah atau gedung aula ini terbakar, ada yang kejauhan, apinya pasti tidak pernah apinya itu ke samping, tidak akan pernah. Dia pasti naik. Pernah bakar sampah. Naik api ini oke, dia kan pasti naik ke bawah. Dia akan mencari atmosfer. Tidak mau atau panasnya itu ke samping, enggak pernah. Dia pasti akan naik. Nah, dari hasil atau api yang ada seperti ini, sing paling panas sing putih Pak. Nih tadi gini, sing paling panas sebelah kanan. Ini yang banyak apinya, tengah atau ujung? Ujung. Yang paling panas adalah ujung. Makanya kalau panjenengan mau masak, go kayu, guaring, mulimping napa godhog dandang niku gendine ngiwon nemen kae gendine apik tenan. Ning masak apa le mateng suwe karena apa? Uap panasnya hilang ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan dandang itu tadi. Tetapi kalau apinya itu hanya mengenai bokongnya dandang itu yang akan cepat masak. Karena uap panasnya terkumpul, terkonsentrasi di ujung itu tadi. Ya, seperti itu. Lanjut. Penyebab kebakaran sekarang. Tadi Pak Tulis sudah menyampaikan. Kita mempunyai alat apa? Nek iso jadi iya itu. Namun penyebab kebakaran yang ada dari unsur manusianya ini kadang ini yang menyebabkan timbulnya.
wis duwe alat apik, tetapi unsur manusia dan listriknya ini yang kadang menyebabkan kebakaran. Karena apa? Kadang disengaja, kadang tidak disengaja. Kadang ini yang paling banyak adalah kecerobohan dan ketidaktahuan. Itu yang paling sering terjadi kasus di Bandung. Saya ingin mau tanya dulu, Pak jenengan pernah beli kabel nih Pak di toko elektrik ya. Sekarang jenengan matur kali tukangi toko ketika jenengan pengen nyambung kabel. Biasanya pun jenengan ngedika pripun? Ngomong ro napa nih? Kabule. Akon. Jenengan arep nyambung kabel, arep gawe sesuatu, jenengan harus kabel. Tak takoni sekarang. Jenengan ngomong pripun, Pak? Kali kabel. Biasanya saya tidak mau ini iki biasanya dan sering terjadi. Jenengan hanya mengukur kebutuhannya saja dari rumah sampai tokonya, Pak nyun kabel, pinter meter Pak, 10 meter Pak, cukup Tetapi si tokonya kadang biasa juga memberikan opsi. Duduknya jenis-jenis kabel tipis, duduknya nganggon blabak. Pak niki sing semeter 4.000. Pak niki sing semeter 3.000. Pak niki sing semeter 1.500. Pilih putih Pak jujur. Kebanyakan pasti akan memilih yang murah, tetap iso bingung. Itulah yang ada di sini. Kecerobohan atau ketidaktahuan. Bapak ini mau menyambung apa toh? Itu harus digarisbawahi. Harus menyambung apa toh? Carilah kabel yang sesuai dengan yang akan panjenengan pakai. Apakah itu pompa air ataukah kulkas yang dia terus menerus aliran listriknya, itu harus diperhatikan. Jangan asal beli kabel yang bisa muruk. Karena kalau itu nanti bebannya arus itu tidak sesuai, biasanya akan leleh. Ketika habis leleh ngapain? Nah, prosesnya gini Pak. Ngopo kok orang langsung dari gini. Ini lo kayak ini contoh. Oke lah, jadi contoh begini. Satu ruangan ini ada blandar, nenek nama ada blandar pasti ada kayunya. Kabel itu lewat sini, di kayak iklan nih loh. Ketika yang dengan pundut adalah tidak sesuai dengan standar, biasanya itu akan panas, kemudian meleleh belum menimbulkan nyala api loh Pak ya. Listrik masih jalan. Terleleh apa yang terjadi? Sing diliwati kan kadang ono sing liwat tembok ning ya ono sing liwat kayu. Membuat apa? Gawe mopo buat bara di sekitar itu. Ini jenengan masak itu tuh orang muruk-muruk. Apa yang jenengan lakukan? Kamu semprot. Ya tak? Karena apa? Dia butuh udara. Akhirnya setelah ada udara di sekitar itu dia nyala api. Ningkan panjenengan sare, panjenengan pergi, nggak tahu lama-lama ngerti-ngerti gede. Nah seperti itu prosesnya. Ya. Tapi kalau yang hewan ini sudah jarang terjadi. Alam, kalau di sini waktu gempa ada terjadi memang di Bantul waktu 2006 kasus kebakaran yang diakibatkan faktor alam karena gempa terjadi di Bantul 2006. Ada 2 rumah. Ya, kebakaran. Kalau gempa mengakibatkan kebakaran. Kemudian kalau nyala sendiri di sini jarang, kecuali di daerah gambut. Ya, panjenengan umpamanya nggak usah gambut lah. Di TPS Piungan saja dulu pernah kebakaran karena nyala sendiri. Ketika dengan menumpuk sampah yang terlalu tinggi, coba dengan poker, dia pasti akan mengeluarkan uap panas. Itu yang bikin nyala.
ya uap panas yang ada di dalamnya. Kita lanjut. Nah, ini penting, dengan harus memperhatikan bahwa kebakaran itu harus kita pahami dulu. Ngobong opo, yang terbakar apa dulu? Karena apa? Yunus, orang kita kalau sudah terjadi kebakaran biasanya lantak, Pak. Lantainya apa, Pak Ju? Nek kebakaran apa wae sih digoleki apa? Banyu. Itu. Makanya kita harus tahu kelas-kelasnya itu kelas apa saja. Ya, kita bahas. Kelas A. Kelas A itu adalah kebakaran benda-benda padat. Nih, semuanya yang benda padat dinamakan kelas A. Boleh dengan memakai apa saja, memakai air, gopo silakan kalau kelas A. Tidak berisiko. Risikonya ketibanan gede, ngomong ketibanan usuk, mengui risikonya. Ya, kelas B. Kelas B adalah kebakaran benda-benda cair. Umpamanya dengan punya bengkel, terus ada kebakaran karena aliran pernah ngersiki itu, akhirnya di bawah lantainya terkontaminasi oleh bensin, bisa terbakar dan segala macam. Itu adalah kelas B. Kelas C, nah ini yang paling berbahaya, tadi sudah saya sampaikan. Kelas C adalah kebakaran listriknya masih menyala. Kelas D, kebakaran logam, tapi ini jarang terjadi. Yang paling banyak terjadi khususnya di Bantul, kelasnya hanya 3 itu. Prinsipnya Bapak, prinsipnya ketika sudah terjadi kebakaran, dilihat dulu kebakarannya kelas C-nya ini masih berjalan tidak. Ya, masih berjalan tidak. Nanti akan kita bahas. Ada lanjutannya ya. Kelas A kebakaran benda-benda padat, kelas B cair, kelas C listrik. Ya, nanti akan ketemu. Lanjut, sebentar. Ya. Ini sudah dikobongan ya Pak, sudah jadi kebakaran. Tadi proses terjadinya api, sekarang sudah dikobongan. Kita lihat contoh. Nah, ini ada contoh ilustrasi. Namanya adalah perpindahan panas secara radiasi. Contohnya Pak. Contoh. Di ruang gereja utama dengan aula ini jaraknya berapa meter? 8 ya, 7-8 meter. Ketika aula ini terbakar, ini kan harus sekat ya Pak, tidak ada tim ngantar ketik. Tetapi gereja ini bisa terbakar nggak? Bisa. Karena apa? Radiasi panas. Di sampingnya pasti ada. Makanya kalau yang sudah terjadi seperti ini juga kami juga sering ada omongan atau ada sing duwe omah iki malah merasa kepiye sebentar omahku malah lagi semprot. Rumah itu 3 contohnya ya seperti ini. Rumah itu 3 jejer Pak. Ada sekatnya seperti ini. Gereja itu terbakar. Yang saya semprot atau petugas menyemprotnya yang ini dulu Pak. Aula ini dulu sama yang sebelah gereja yang sana yang kita semprot. Ini sih di gereja kan mesti muring-muring Pak. Lah ini mudah jenengan kita kok nyemprot gereja, kok ya kok malah nyemprot sampinge. Jadi kan ini pripun Pak? Karena itu adalah prinsip pemadaman kebakaran. Prinsipnya adalah mengurangi tingkat kerugian. Prinsip pemadamnya itu. Ini ya risiko ini mau. Si duit ini mencak-mencak. Ketika nanti yang saya semprot fokus ke yang terbakar dulu, uap panasnya pasti sudah merambat ke rumah sebelahnya. Berarti yang akan terbakar 3. Nek sebelah itu lo diinginkan dulu saya semprot dulu, boleh nyemprot orang terus menerus, tetapi suhunya kami turunkan sebelahnya dulu. Ben aman. Berarti yang terbakar hanya 1. Prinsip pemadamannya seperti ini. Nah, seperti ini. Namanya adalah perpindahan panas secara radiasi. Kemudian perpindahan panas secara konduksi.
Di sini ada teman-teman yang bekerja di gedung yang tempat kerja yang bertingkat. Ada. Oke, ya, kalau ada biar tahu sekalian. Ada contohnya ada 4 lantai, ya, perpindahan panas secara konduksi. Lantai 2 ini terbakar Bapak. Bisa terbakar tidak? Lantai 1 ini. Aman. Aman, Mas. Aman. Ada pendapat lain. Lantai 1 ini terbakar tidak? Bisa. Bisa terbakar. Hanya perambatannya lambat. Tetapi berbeda dengan yang lantai 3-nya itu pasti akan cepat. Karena apa ya? Tadi api itu mencari atmosfer, lalu merambat lewat pundi, Pak. Nah, tadi kalau sini sama sana kan merambatnya karena radiasi. Kalau yang seperti ini merambatnya lewat apa? Banyak, ya, nanti lewat kabel, lewat apa segala macam yang menghubungkan antar lantai itu bisa cepat terjadi. Ya, kemudian perpindahan panas secara konveksi seperti ini karena ada jilatan langsung, ono dikenok langsung pasti ya kalau nolak itu namanya konveksi. Kemudian bahwa nyala api tersebut Bapak, ini dalam materi berikutnya adalah intinya seperti ini. Ketika gereja Santa Teresia ini terbakar, panjenengan nggak usah ngundang kami, tidak usah nelpon BPBD, tidak menelpon damkar, saya jamin pasti padam. Rasa dadak apare rasa tinggo rawopo apare, rasa ngundang pemadam rawopo, tak jamin mati gening. Mati ini kan apa? Habis. Entek sing kobong ini entek. Iya. Nah, bahwa nyala api itu seperti ini Bapak. Makanya disebut ada grafiknya. Grafik pertumbuhan api itu seperti ini Pak. Grafiknya itu kayak grafik parabola. 0 garis lurus 0 naik ke 0 lagi, ada garis lurusnya. Nah itu adalah pasti padam, dari 0 sampai 0 pasti padam. Kita bahas satu persatu. Nah ini tahap pertama adalah tahap normal. Seperti ini Pak, normal, tidak ada apa-apa, tidak ada tanda-tanda, ini normal ini. Di dalam ruangan ini normal. Akan tetap ketika kipas ini saya matikan, pintu saya tutup, apa yang terjadi? Panas. Karena apa? Temperatur di ruangan ini meningkat. Grafiknya udah mulai naik nih. Grafiknya udah mulai naik. Tetapi belum terjadi kebakaran ya. Tetapi temperaturnya sudah meningkat. Burung kobongan aman masih. Menghiupi pasang. Seperti itu. Nah, seperti ini. Tahap ketiga adalah titik nyalanya terlampaui. Titik nyala terlampaui berdasarkan apa? Biasanya seperti ini. Ini yang saya garis yang ada di sini. Ini dari 0 sampai ke garis ini adalah 3 menit akhirnya. 3 menit itu kalau kebakaran sudah lumayan ya Pak, ya sudah lumayan. Tanda-tandanya Bapak, ketika ini namanya dinamakan awal, namanya dinamakan api awal. Api awal bisa digunakan, bisa diantisipasi dengan menggunakan alat yang ada. Dan ini sudah punya apa? Mungkin nanti aparnya salah satu bisa dibawa ke sini gimana? Diambilkan. Ya. Punya apa? Nah, tanda-tanda yang lain sebelum ini terjadi biasanya kan ada gumpalan asap, ada apa dan segala macam. Kalau ini hanya kalau saja, tapi saya percaya memang kayaknya belum ada fire alarm di sini. Dari ya. Tapi kalau di gedung yang sudah ada fire alarmnya, ketika nanti sudah ada timbul asap, asap akan didetek oleh detektor. Detektor nanti masuk ke panel kontrol mengirimkan sinyal ke ringer. Seperti itu. Tetapi kalau tidak ada alarmnya siapa Pak?
Kalau tidak ada sistem fire alarm system di sini, alarmnya memakai apa? Penjaganya bengok-bengok. Oh, bongan. Iya, nggak apa-apa, teriak aja, nggak apa-apa. Ya, itu adalah alarm. Ya, nih, ini dinamakan api awal dibagi 0 sampai 3 menit. Namun, dalam fase berikutnya adalah fase perambatan. Ini 0 sampai 10 menit. 0 sampai 10 menit. Apinya sudah mulai naik 10 menit ya Pak. Kami tadi dikasih waktu berapa menit? 15 menit. 10 menit kami belum datang loh. Kami belum datang, ini api ini harus merambat. Disinilah tugas peran panjenengan semuanya. Mungkin kalau panjenengan di setiap minggu datang ke sini adalah jenengan pamja, jenengan keamanan, jenengan umat di gereja ini ketika berkumpul di sini. Tetapi ketika jenengan keluar dari pintu gerbang gereja menuju ke rumah, jenengan adalah masyarakat. Jenengan adalah masyarakat. Bukan orang pam gereja lagi. Jenengan adalah anggota masyarakat. Dan resikonya sama. Resikonya sama. Makanya dalam fase perambatan ini ada tugas yang harus panjenengan kerjakan. Ini penting, di dalam fase inilah fokus inti dari pertemuan kita. Ya. Di rumah, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan kerja, nanti perlakuannya sama. Jenengan ngopo podo langkah-langkahnya. Di rumah kira-kira ada berapa anggota keluarga Pak? Di rumah 4, 5. Ya, kita ambilkan contoh 4 atau 5 orang. Tetapi kalau pas di gereja ini tidak ada kebaktian, tidak ada misa, yang jaga berapa orang? 2. Pastor, Romo 2, pastornya berapa? Ya, 3 penjaganya 1. Oke, berarti kan sekitar ada 4-5 orang lah di sini setiap harinya. Itulah panjenengan harus membentuk tim siaga. Gak mungkin yang pamja di rumah langsung akan datang ke sini. Pasti yang penghuninya dulu yang akan mengerjakan. Sama seperti yang di rumah. Di rumah juga ada 5 atau 4 atau 5 anggota keluarga. Ini tipsnya. Jenengan perhatikan. Dari 5-5-nya, dari 4-4-nya orang yang ada di gedung tersebut nanti bekerjanya serentak, kerjanya bareng. Kalau tidak ada alarm, 5-5-nya adalah sebagai alarm tulung-tulung. Makanya kalau orang dulu nek ono kebakaran, ono kejadian apa saja, kentongnya tidur, seperti itu. Itu untuk apa? Membangunkan, memberitahu lingkungan bahwa di sekitar situ ada kejadian. Teriak saja nggak apa-apa. 5-5-nya teriak, semuanya yang ada di rumah itu teriak-teriak. Namun ini akan saya bahas satu persatu sesuai dengan skala prioritas terpenting. Apa yang harus dengan lakukan terpenting pertama? Di rumah, di gereja, di tempat kerja sama. Jenengan harus ngapain terpenting pertama dulu. Semuanya kerjanya bareng. Apa? Pertama paling utama dulu. Tulung-tulung, apa tulung-tulung, ayo. Menyelamatkan diri, egois. Egois. Ya, selamatkanlah jiwa manusia. Makanya penting adanya, ini juga buat masukan juga kepada tim keamanan atau dewan paroki, sakwayah-wayah atau kapan waktunya, coba besok dibuat geladi yang tanpa umat tahu. Lagi misa sudah selesai itu, misa kebaktian sudah selesai biar tidak mengganggu acara misanya, sudah mau pulang itu coba di trigger, reaksinya kemana dia harus lewat mana? Ada jalur evakuasi.
Titik kumpulnya di mana? Ada berapa saf kalau di dalam ini kursi jalan ada berapa? Itu harus dilatih. Kita tidak pernah tahu ketika kebaktian berjalan ada tempat mau lewat mana, mau kemana, itu duluan mesti Pak. Kalau tidak dilatih. Jadi besok harus dipastikan saf ini nanti keluarnya lewat pintu ini. Saf ini keluarnya harus lewat pintu ini. Itu harus disosialisasikan kepada umat. Karena apa? Jenengan belum mengalami. Kalau sudah mengalami, korbannya akan lebih banyak. Ini kalau di gereja selamatkan jiwa manusia. Jenengan jangan egois. Simbah-simbah yang sudah sepuh ikut misa juga banyak yang jalannya wis tunu-tunu, wis ada yang memakai kursi roda dan segala macam. Ojo sing waras metu dhisik. Wah, nang kapan kae. Nah seperti itu, jangan. Itu egois namanya. Jadi kan harus selamatkan ya juga di anak-anak, simbah-simbah ya manula yang sudah sepuh, selamatkan dulu keluar itu. Itu penting karena nyawa manusia tidak ada yang jual. Penting di rumah juga sama. Orang tuanya sudah biasa jalan, anak-anak keluarkan dulu. Karena 2006, kenapa bajulnya korban banyak? Karena ego itu tadi Pak. Metu dewi, waduh anakku keri balik keburuan bareng. Itu yang terjadi. Ya. Selamatkan jiwa manusia. Besok dipastikan jalur evakuasinya, titik kumpulnya di mana di gereja ini harus ada. Tidak bisa tidak, harus ada. Orang kedua atau penting kedua tadi selamatkan jiwa manusia. Orang kedua, penting kedua apa? Jenengan harus ngapain? Dokumen. Penting. Selamatkanlah dokumen. Bukan barang-barang berharga, tetapi dokumen berharga atau dokumen penting. Gereja ini ada dokumen penting. Banyak loh. Di sekretariat itu banyak data-data itu. Tetapi kan juga petugasnya sekretariat pasti dia mempunyai data yang ada di satu komputer atau satu nih biasakan dimasukkan dalam harddisk eksternal. Ketika dari kebakaran hanya bawa harddisknya saja. Kalau di rumah, Pak? Sertifikat, BPKB, ijazah dan segala macam biasakan kumpulkan dalam satu tas, dalam satu rumah. Jangan walaupun di rumah itu ada beberapa anggota keluarga mana istri bojo nyoleh ini sertifikatmu, ki BPKB-mu, ki ijazahmu, terus engko ki dewe-dewe nyimpen. Ketika gempa, oke, masih bisa dicari. Ini kebakaran susah. Kita belajar dari orang Jepang saja. Orang Jepang itu mitigasi bencana bagus. Contoh, setiap rumah di Jepang itu pasti ada tas siaga di dekat pintu keluar. Tas siaga. Isinya adalah alat-alat, bahan-bahan untuk 3 hari. Baju untuk 3 hari, makanan kering untuk 3 hari. Jadi ketika gempa, dia langsung ambil tas itu Pak. Rumahnya apakah langsung ada suplai makanan dari pemerintah? Tidak. Makanya 3 hari itu ada di tas, aman dia makan. Sambil menunggu bantuan datang. Itu harus kita contoh, ya. Selamatkan dokumen penting. Penting ketiga ngapain? Udah tadi, bukan barang berharga, kalau privat 500 juta, wah dirata-rata, repot. Tinggalkan saja kalian. Orang ketiga atau penting ketiga apa? Selamatkan apa? Atau berbuat apa? Jiwa manusia sudah, surat-surat penting sudah, ngapain lagi ketiga? Tadi sudah disebutkan. Matikan arus listrik, salah satu harus berinisiatif mematikan arus listrik. Ini namanya RPW. Di sini ada panel utama. Ada panel utama yang
dari PLN ke gedung ini, satu panel utamanya matikan. Blok. Untuk apa? Karena kalau pemadam kebakaran datang, yang ditanya pertama pasti ada orang terjebak di dalam, tidak, pasti itu. Pertanyaan pertama pasti itu. Pertanyaan kedua apa, Pak? Listriknya masih menyala atau tidak? Kalau siang oke, apa siang, malam ya, kalau malam oke, karena gelap semuanya pasti ada. Nenek siang hari kita tidak bisa lihat ketika listriknya masih nyala. Makanya dipastikan itu harus turun, ya, untuk keselamatan petugas. Kemudian orang keempat atau penting keempat ngapain? Penting keempat tadi selamatkan jiwa, kemudian selamatkan dokumen, kemudian mematikan arus listrik. Penting keempat ngapain? Telepon pemadam kebakaran, nomornya pinten Pak? 112. Oke, betul. 112 adalah telepon bebas pulsa atau telepon bantul siaga bebas pulsa. Ada dari teman-teman sini yang sudah SIM nomor BPBD Bantul? Belum. Ya. Semuanya berhak menelpon, semuanya berhak mengabari. Tidak harus petugas. Karena kebakaran, pemadam kebakaran itu tidak hanya kebakaran saja yang dilayani. Tadi sudah cerita banyak ini Pak. Kita yang non kebakaran itu sering melayani. Non kebakaran itu sering banget. Ya tawon, ya ulo, ya biawak, ya cincin, ya sapi kecemplung sepinten, ya macam-macam. Larinya kemana sekarang? Damkar. Orang kejebak di dalam mobil anak-anak, kemudian orang kejebak di dalam rumah. Orang ini yang lucu lagi nih. Tadi belum tak ceritakan di daerah Bangkotapan kalau nggak salah ya, Mas Jawa kemarin, Mas Nasrul ya. Dia telepon karena apa? Sudah di dalam kamar mandi, dia berak. Apa? Jadi bayi ini mati. Teleponnya siapa? Damkar. Kon nggak pakai banyu Pak. Beda tenang. Saya setuju. Ada yang seperti itu. Ya kan? Macam-macam. Nah, lucu-lucu. Ya lucu-lucu. Itulah kepercayaan masyarakat kepada kita memang sudah sangat tinggi nih, sok berlebihan. Nah, sok berlebihan. Ya. Itulah yang harus panjenengan lakukan, tetapi bekerjanya serentak. Namun ini adalah fase 10 menit. Mati orang mati Bapak, padam atau mati orang mati panjenengan di 10 menit itu harus keluar dari area. Jangan sok menjadi pahlawan di sini. Karena setelah 10 menit api itu biasanya dia akan flash over, dia akan penyalaannya serentak, cepat. Karena apa? Di lingkungannya juga temperaturnya sudah tinggi. Ini nyala kayak jeduk gitu Pak. Itu yang akan bahaya. Yang kedua, bahayanya dengan menghirup gas dari proses pembakaran tadi. Nah, tetapi di dalam 10 menit ini kami belum datang. Ini dengan ramahku. Apa yang dengan lakukan? Tugas apa yang dengan lakukan? Dengan di rumah juga sama, di gereja juga sama. Apa? Damkar untuk kori. Neng kobongane dengan serang iso mendaleke. Berdoa, rumah. Untuk Gusti Yesus supaya orang tambah. Ya, selamat nanti. Apa kira-kira tugas panjenengan? Satu, ketika panjenengan sudah bisa mengendalikan kebakaran, yang pertama jenengan lakukan adalah sterilisasi lingkungan. Jenengan harus bisa mensterilkan. Karena apa? Ketika sudah terjadi kebakaran, saya pengen arep kepo, pengen arep ngewangi, pengen arep lebu banyak. Dan jenengan harus bisa mensterilkan. Itu siapa ya? Kok kayak nggak kenal? Diarahkan untuk keluar dulu.
Itu yang pertama, sterilkan area. Yang kedua, buatkan atau siapkan satu space untuk mobil damkar parkir. Coba nyun sewu, ini hanya berani adik-adik saja. Ketika gereja ini terbakar, cek delok jalan ngarep ini apa? Waktu parkir berhenti belum medium. Biasanya seperti itu. Cepet-cepetan menang perapian cover. Biasanya seperti itu. Nah, itulah yang akan menghambat mobil damkar itu nanti ketika datang. Jenengan harus menyiapkan satu space lahan atau jalan untuk parkir. Ya, seperti itu. Tugasnya seperti itu. Kemudian ada tugas tambahan lagi yang mendatang umat yang di titik kumpul tadi. Kira-kira lengkap dulu. Nek nang omah yo ana anggota keluarga wis lengkap burung iki. Nek urung endi siji. Nah, itu harus dicari. Ya, harus dicari. Kemudian fase berikutnya adalah fase penyalaan total seperti ini. Pemadam kebakaran sudah datang dan dengan kasih space untuk parkir, terus serahkan semua ke petugas pemadam kebakaran di sini. Dengan tugasnya sudah di ring 2 lagi, bukan di ring 1. Ketika kami belum datang dengan di ring 1, ketika kami datang dengan bergeser ke ring 2. Yang akan mengambil ring 1 adalah petugas pemadam kebakaran. Serahkan semuanya, dengan nggak usah ikut masuk, ikut bantu dan segala macam, sudah serahkan. Kemudian fase berikutnya adalah fase penurunan seperti ini. Makanya sampaikan nol lagi di sini. Fase penurunan di garis lurus padam. Jenengan sudah melakukan rangkaian kegiatan tadi, rangkaian yang jenengan lakukan, sehingga ngomong setitik. Tetapi kalau jenengan tidak melakukan yang tadi, mati ning sing kokong entek. Perbedaannya seperti itu. Mati karena habis yang terbakar bahannya, atau mati karena dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Itu ya. Ya, prosesnya sulit loh Pak. Nah, menunggu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah lagi selesai untuk yang di kelas. Ada pertanyaan? Monggo yuk, silakan. Sharing yuk, nggak usah takut. Monggo silakan Pak. Monggo Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Tadi ini berkaitan dengan APAR. Itu kan yang saya dapatkan, kebetulan saya kerjanya di LPG, jadi menemukan APAR itu hampir setiap hari. Yang saya tanyakan, kenapa APAR itu terdapat kadaluarsa? Terdapat kadaluarsa dan harus digunakan yang Bapak bilang tadi 1 tahun sekali. Dan gimana kita akan memperpanjangnya atau gimana yang kita lakukan? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Ya, monggo. Saya itu Pak dari Sedayu Paulus. Bapak tadi menyampaikan andai kata berandai-andai ya suatu gedung, saya nggak gereja. Aku kiri sih ya Pak, cerita gereja popok itu. Jadi andai kata suatu gedung kebakar, mau nengke wae gitu, mesti mati diri. Itu betul Pak. Jadi kata-kata itu sajane di saya itu apa ya? Mungkin saya sendiri yang nyatanya kok yang kurang pas gitu loh Pak. Kowe rasa ngomong-ngomong, kok rasa ngomong-ngomong gitu ya. Padahal di situ kan ada apa? Jadi ternyata yang disampaikan Pak Jo tadi adalah bertahap. Jadi satu tahap pertama menggunakan APAR sampai ada beberapa tahapan itu 3 kan Pak, 3 tahapan itu Pak ya. APAR 1, terus ada APAR yang diri-diri itu tuh, yang terakhir APAR itu. Alangkah baiknya Pak, jadi kalau masih bisa kita selamatkan dengan menggunakan APAR, gunakanlah semampu kamu. Dengan catatan APAR masih layak pakai, belum belum expire gitu kan. Dengan cara melihat yang di APAR itu biasanya ada Pak, expire-nya harus diganti, diisi ulang gitu Pak. Mungkin itu saja Pak
yang disampaikan. Jadi tetap harus kita menggunakan selagi masih kita bisa diselamatkan. Ojo ngerti ngomong sidik di nanti wae malah itu nak mau opong. Nah, itu. Mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan Pak. Terima kasih Mas Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya tadi hanya menggambarkan. Artinya menggambarkan, bukan terus menyarankan jenengan sosas di pateni mati dewi. Hanya menggambarkan bahwa ketika tidak dipadamkan pun akan mati. Ya, seperti ini. Namun setelah panjenengan melihat dari grafik yang ada seperti ini, panjenengan sudah bisa menggambarkan, oh ternyata itu ada prosesnya. Seperti itu, oh ternyata ada prosesnya. Makanya kenapa saya tadi bilang orang dipadamkan pasti padam, karena ini ada garis lurus. Padam karena dipadamkan, atau padam karena dinengkewai, atau tidak tahu. Sering terjadi Pak kayak gitu. Gak tahu rumah kosong, mati gede teh. Mati Pak. Kita ke sana tinggal pendinginan, sudah tidak bisa ada yang selamatnya karena tidak tahu. Ya Pak Ji. Kemudian apa yang ada alatnya digunakan. Makanya tadi ada fase-fasenya Pak. Ada fase-fasenya dengan harus menggunakan alat apa, sudah ada fase-fasenya. Di api awal ini bisa menggunakan alat yang ada. Tetapi Nyonsel, di rumah saya tanya ke panjenengan, ada yang punya alat ini? Jarang. Hampir tidak. Ini juga merupakan kendala. Tetapi perlu kami sampaikan ke panjenengan, jangan khawatir dengan alat yang ada di sekitar rumah panjenengan. Karena pemadam kebakaran itu memakai dua sistem. Dengan sistem tradisional dan sistem modern. Tradisional tanpa alat ini termasuk modern Pak. Modern paling rendah sendiri, modern paling kecil sendiri adalah alat itu. Modern paling tinggi lagi adalah mobil pemadam kebakaran atau fire hydrant. Itu paling tinggi sendiri, yaitu modern. Masih tanya, bekerja di pangkalan gas ya? Agen gas LPG ya. Nanti saya juga ingin mau sharing kepada jenengan tentang gas LPG. Kenapa saya juga melihat ya, tiap hari melihat ya. Tadi yang ditanyakan kenapa ada expired ya? Kenapa ada expired? Ya. Kalau panjenengan menggunakannya adalah jenisnya apa? Panjenengan sudah bisa baca nggak di alat ini tempat kerja jenengan? Medianya apa yang di dalamnya? Saya tanya dulu. Serbu. Serbu itu adalah sebuah kayak tepung lah. Nek tepung itu contoh mamane jenengan punya media atau punya ampar seperti ini, jenengan taruh di dalam atau di lantai, tidak dicentelkan. Apa yang terjadi kira-kira? Jenengan punya tepung, jenengan ngisor, padat menggumpal. Akhirnya apa? Nitrogen yang akan menyemprotkan keluar, menekan keluar tidak bisa karena apa? Yang akan disemprotkan gumpal. Seperti itu. Kemudian isiannya ini kita bicara powder dulu. Kita bicara isiannya adalah powder. Powder atau dry-chemical powder atau racun api itu ada grade-nya, ada prosentasenya. Waktu beli panjenengan tanya kan? Racun apinya atau dry-chemical powdernya berapa persen kadarnya tidak tanya. Kebanyakan konsumen atau masyarakat seperti itu. Sedangkan itu ada grade-nya. Sebentar, saya lihat dulu. Apakah ada di sini? Sebentar. Tidak ada. Ya. Grade-nya seperti ini Pak. Ada kadar
trisemika itu yang 30%, 40%, 55%, 70%, dan 90%. Rego, gowo, rupo. Ketika jenengan mendapatkan ini nanti kita lihat, kita praktekkan coba. Kadarnya berapa nanti akan ketahuan. Umat ini kok suwe, kok tidak langsung padam. Berarti kadar racun apinya dia rendah. Tergoni mesti. Nek racun apinya kadarnya ke 90 jenengan kalau mau wong damu. Padam. Di Indonesia baru ada 2 pabrikan yang jenengan tanya juga SNI enggak? Barang ini SNI kan? Kalau ini SNI nih, saya percaya ini sudah nih. Terima kasih jenengan sudah menggunakan produk Tonata. Nih produk Tonata. Yang satunya produknya apa? Crossfire. Sama-sama kiloannya sama. Coba jenengan saya Pak. Jenengan bandingkan vaksin Pak jenengan. Jenengan hangat yang Tonata. Ya. Kita sekarang yang satunya. Benten toh? Ya. Lebih berat yang mana? Ya. Isiannya pasti tidak 6 kilo. Yang padahal ini 6 kilo juga, 5 kilo juga. Ya, 5 kilo. Tetapi jauh banget ini. Berbeda. Ini baru dari beratnya, belum kadar yang ada di dalam. Kenapa kadar luar saja kita? Karena itu kan bahan-bahan kimia, pasti ada terdiri daya padamnya melemah, harus ada waktunya juga berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali biasanya yang 30%. Tetapi kalau yang 55-90% kadar racun apinya itu bisa 5 tahun. Bisa 5 tahun. Ya. Nah, saya ini dihitung-hitung matematika tahun isi ulang, ya toh. Karo sing tuku sing langsung iso 5 tahun pilih. 5 tahun. Ya ini untuk ini saja, untuk pengetahuan saja. Ya Pak G, jadi tetap ada daya padamnya dia melemah. Kenapa harus ada expiry? Ya, Bapak sudah terjawab tadi ya. Banyak pengisian seperti ini banyak. Ya, teman-teman juga bisa bantu, atau dari mana saja juga bisa bantu untuk pengisian. Tetapi di Indonesia yang ber-SNI baru 2 pabrikan, 2 merek. Jadi panjenengan nanti kalau sudah beli Tonata ini sudah oke. Ini sudah SNI, sudah TKDN. Tahu TKDN? Tingkat komponen dalam negeri. Itu yang dianjurkan pemerintah, harus SNI, harus TKDN. Sekarang masuk. Yang satunya adalah Servo mereknya. Ada 2 pabrikan yang ber-SNI. Nah itu SNI. Banyak karena Cinanya. Jadi ngomong teman-teman daftar produk Cina banyak sekali tidak ber-SNI, belum ber-SNI. Ya perbedaannya seperti itu, Bapak. Yang lain sekarang, cek Pak, jauh. Itu dulu. Nggak apa-apa. Yuk. Kalau bedanya ini Pak, powder sama busa itu Pak. Powder sama busa gabung. Oke. Saya lagi, ada lagi cukup. Oke. Nah, sekalian Pak Iri nyobabu. Tadi jenis ya Pak G? Jenisnya ya? Oke, yo. Teman Pak. Kebetulan saya kos di sini. Ye. Dari pagi sampai sore kan dari sini, kalau malam ada teman yang lain. Kebetulan genset kami itu kan ada rumah sendiri Pak, kecil di belakang sana. Dan Nyun Sewu untuk akses ke sana itu memang sempit. Nah, misalkan suatu saat terjadi kebakaran di area di ruang genset itu, kan di situ ada genset, ada panel listrik itu, meteran juga di situ. Nah, itu kan juga berhubungan dengan listrik, Pak. Yang saya tanyakan, langkah apa yang pertama harus dilakukan? Karena Nyun Sewu, nah cek lagi meteran ya mungkin kalau memang sudah
kebakaran tahu kalau sudah besar. Itu yang kedua, apakah kalau kita bisa mengantisipasi lebih awal untuk yang damkar ini, apakah efisien untuk elektrikal? Matur nuwun. Dengan jenis ini ya. Oke, ya. Terima kasih. Tadi pertanyaan pertama adalah jenisnya apa saja ya. Dengan itu ya. Oke, ya. Apar itu ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis dan kegunaannya, efektif dan tidaknya. Ada yang isinya powder, yang dengan punya di gereja ini adalah isinya powder, dry chemical powder. Ada juga yang isiannya adalah foam atau busa. Itu ada unsur airnya, ya ada unsur airnya. Kemudian ada juga yang isiannya CO2, CO2. Itu berupa gas, ya gas yang dia tidak meninggalkan residu, tidak meninggalkan bekas. Tetapi kalau yang ini akan meninggalkan bekas karena apa? Serbuk. Ya, nanti bisa dilihat ada plus minusnya. Kalau ini cocok atau efektif di luar ruangan. Nah, tapi kalau CO2 efektif berada di dalam ruangan, tidak ada angin, tidak meninggalkan residu karena dia sifatnya menguap, ya CO2. Ada juga yang isiannya clean agent atau gas cair, itu juga menguap. Dengan pernah periso bensin zaman dulu Pak, dituang itu hilang, masih ingat? Nah itu modelnya kayak gitu. Itu clean agent namanya. Ada juga yang sekarang kalau di dalam restoran atau di dalam MBG atau di dalam dapur yang besar, namanya isiannya adalah wet chemical. Itu gas cair juga, cuman ada unsur tertentu yang dia memang khusus minyak. Wet chemical. Nah seperti itu Pak. Jadi ada beberapa macam. Ketika mau menggunakan, dilihat dulu isinya apa. Ketika dengan ini kok isinya kok foam, ada kasus di tempat listrik di genset, dengan menggunakan foam, cus budi. Jadi dengan harus tahu dulu apa ini isinya opo. Tetapi kalau yang dengan punya ini di dalam ruang genset, saya ingin mau tahu dulu, ruang genset itu terbuka atau di dalam ruangan ada pintunya atau seperti apa? Tertutup pintu besi, tetapi besi tersebut terkunci tidak? Tidak pernah dikunci. Panel ada di dalam atau di luar? Nah, KWH meter dulu yang bisa dijangkau turunkan. Langkah pertama. Kemudian salah satu dari apar ini nanti tolong dipasang di dekat genset. Jangan di dalam kerangkengnya, tetapi di luar kerangkeng. Mungkin es kobong tidak buka sih, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi ini dipasang di luar kerangkeng. Kemudian di pos jaga. Kemudian di sini ada kitchennya ya itu nanti dipasang satu. Kemudian kemungkinan bisa di dalam gereja. Monggo. Kalau dalam tanda petik yang tidak itu malah saya ngasih apa ini Pak? Karena akses ke sananya sempit. Gak apa-apa, yang penting dari Sang Kristi ke genset itu adalah satu jalur. Artinya tidak kudu hubung atau ting satu jalur, gak apa-apa. Seperti itu. Kemudian saya juga saran juga, apakah kalau di setiap misa di sini ada apa ya namanya? Itulah safety briefing. Itu juga penting adanya. Besok dicoba di konsep safety briefing biasanya sebelum misa dimulai kan ada prolog dulu dari apa namanya itu yang menyampaikan, terus pimpin doa sebelum misa kan ada. Maka biasanya menyampaikan. Itu penting adanya karena yang saya unik, saya tidak mau menggurui, tetapi itu penting ada. Ketika umat itu bukan warga Santa Teresia, umat dari luar yang mungkin berkunjung di lingkungan Argosari, derek misa di sini.
Dia kebel pipis, takon izin. Itu adalah salah satu ice breaking juga. Namanya safety briefing. Jadi sampaikan bahwa di gedung ini pintu daruratnya lewat. Di sini ada terdapat 2 kamar mandi berada di sebelah sana. Kemudian titik kumpulnya ada di sini. Kemudian kami juga sudah tersedia pemadam mobil di sebelah. Itu penting. Karena apa? Ben ngerti. Oh ternyata umat ini merasa nyaman nih. Ya seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi isiannya sudah, kemudian untuk genset sudah cocok dengan ini. Efisien. Ya, ada yang lain silakan. Aman ini, jangan full, ya, jangan full dan jangan CO2. Nek CO2 itu berada gensetnya dengan dalam ruangan, oke nggak apa-apa. Tetapi kalau gensetnya berada di luar ruangan yang banyak angin, efeknya pakai itu. Monggo Pak. Tabung gas, ya, sangat efektif menggunakan ini, ya, sangat efektif menggunakan. Kecuali tabung gas yang dengan berada di dalam kitchen atau di dalam ruangan dapur yang tertutup dengan memakai CO2, oke. Ya. Karena kalau dengan CO2 dengan pas goreng makanan ini dengan goreng masih bisa dimakan. Tapi kalau dengan ini, cus, wah, sak wong-wongnya putih Pak. Seperti itu nih Mas. Oke, yang lain silakan. Ayo, ada pertanyaan? Ayo. Nek praktek cepet Pak, prakteknya nanti setengah jam selesai. Silakan, ayo ada yang bertanya. Ya, moga Pak, silakan. Baik, Pak Jo, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya sehubungan dengan teknis pemadaman api, Pak. Seperti yang mungkin ada di YouTube, seperti apa yang sudah disosialisasikan dari pemerintah dan sebagainya, terlebih ini hubungannya sama penyebab kebakaran karena LPG, Pak. Terlebih LPG yang ada di rumah-rumah. Ini berdasarkan pengalaman Pak, sharing saja. Nanti mohon masukan dan pembetulannya. Yang pertama, dulu kita pernah membantu kejadian kebakaran. Kejadian kebakarannya karena gas LPG. Jadi gas LPG itu regulatornya nggak kencang, nyamber Pak. Sehingga yang terjadi api itu keluar dari tabung itu. Terus langkah yang dikerjakan apa? Karena di sana itu sudah banyak orang, mesti auto panik Pak. Pasti Pak, auto panik itu pasti. Banyak yang menyampaikan, wah ngekong di kerupuk, gitu. Ngekong di kerupuk, bahkan seliput nang kamar pun dijikok, dikok banyak di kerupuk. Gitu. Tetapi yang terjadi itu pada saat itu Pak, tidak efisien. Padahal secara teknik dan teori yang sudah dilihat mungkin seperti itu. Ternyata pengaplikasiannya terlalu terbatas. Mohon kalau ada salah dikoreksi Pak. Ketika merokok itu kayak orang jolo Pak. Saking wedine, mohon maaf Pak, kayak orang jolo karena takut api oke. Sehingga bukannya kok api malah semakin jinak, malah semakin ganas Pak. Gitu. Satu selimut sudah tereksekusi di situ, api masih menyala. Dan hebohnya lagi Pak, apinya tambah banyak Pak, karena melebar di masing-masing sisi selimut itu keluar api semua Pak. Tambah selimut lagi, akhirnya ya teknisnya sama Pak, seperti orang jolo itu Pak. Nah, tinggal Pak. Akhirnya yang terjadi adalah api yang sebelah depan bisa padam, tapi api sampai tembok itu muka. Karena tudan-tudan Mas, pokoknya apa yang ada di kamar, selimut, kasur dan sebagainya ditelesi, harapannya bisa padam. Ternyata tidak. Ya teknisnya sama, kayu
genine malah nono, kabeh kemeneh sehingga malah ada di tembok. Nah pada saat itu yang terjadi seperti itu Pak. Nah ternyata setelah bingung dan tenang, ternyata bisa dipadamkan ketika cara mengaruhnya itu pelan-pelan. Itu karena pada saat itu dilalah ada yang pernah ikut latihan Pak, jadi manfaatnya ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, yang mau saya tanyakan, ketika ada kebakaran, mesti yang terjadi seperti yang saya sampaikan adalah auto panik ya Pak, auto panik. Dan mungkin dengan kemampuan atau ketidakmampuan kita, pasti kita bereaksi. Bereaksinya bisa benar, bisa keliru, bisa menambah parah, bisa menambah baik. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, seberapa level masyarakat ini harus mengundang pemadam ketika terjadi kebakaran itu? Dengan level seberapa toh Pak? Karena pasti kita bingung Pak, ayo dipadamkan dulu, juga banyak tunda ranting dan sebagainya. Tetapi yang kalau tanya kan, iki wis wayah ngundang pemadam apa belum, itu yang membuat tidak pede Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Trudi, pertanyaan bagus. Ya, akan saya jawab yang pertama. Jadi gini, sebetulnya gas itu kan ada klep, klep. Nah, kebetulan ada orang gas, tak takoni terus Pak lagi. Ada orang gas, ada klepnya di tempat regulator itu ada klepnya. Nah, ngeses ngono langkah pertamanya kalau jenengan antisipasinya pakai paku mau kunci hilang, mesti mati. Ya setelah ngeses neh. Ya seperti itu. Jadi gini Pak, proses terjadinya kebakaran tabung gas ini perlu diketahui dari Bapak-bapak, teman-teman semua yang ada di sini. Jadi pemberitaan itu kadang yang membuat takut masyarakat. Pemberitaan media itu hanya salah kata sebetulnya. Salah kata. Ledakan tabung gas mengakibatkan 2 orang terluka. Ledakan tabung gasnya ini yang membuat masyarakat takut. Selama kami 14 sampai 15 tahun menjadi damkar, banyak kejadian kebakaran rumahnya sampai habis gasnya masih utuh Pak. Gosong tok menolak, padahal ini sepira begini. Tidak akan meledak. Kecuali dipanaskan secara terus-menerus, api tersebut bisa melelehkan, bisa mengembangkan plat dari tabungnya itu bisa meledak. Iya, bisa meledak memang. Tapi prosesnya adalah sesuai dengan ketebalan plat tabung gasnya. Tapi pertanyaan dari Pak Trudi tadi, dari proses seperti ini, masak, biasanya dari masak nih, numpang ke wedang, gitu, tinggal lungo, sampai carete bolong, biasanya lingkungan dari tempat yang ada di situ sudah over. Dia sudah overheat di lingkungannya yang panas, yang carete bolong tadi sudah panas. Lingkungannya tembok oke. Ini lingkungannya ada kertas, kayu atau apa pasti akan. Ya. Nah, gasnya keluar terus Pak, ini Pak, nyala terus. Akhirnya dia bisa melelehkan sekombon selang sampai ke kompornya, gas itu leleh. Lepas, akhirnya selang itu keluar gas. Nah, itu biasanya membakar atau membuat temperatur lebih tinggi lagi di sekitarnya. Terus bolong, dah sampai di situ aja, sampai gasnya habis. Itu yang pertama. Kebakaran yang kedua, biasanya dari regulatornya itu sudah bocor, tidak terdetek dengan masak goreng atau apa yang overhead, dia bisa nyamber bluk ke regulator. Makanya saya sarankan, kalau membeli regulator, jangan yang catok atau catok
glek sama ini dengan auto panik. Kalau sudah auto panik dengan catokan tersebut, jenengan akan memutus aliran gas yang keluar dari tabung itu sulit. Tetapi kalau hanya satu sentuhan putar itu, satu kali sentuhan selesai. Karena apa? Klep tadi yang menutup sudah tidak ada suplai lagi dari dalam. Tapi kalau yang catok di umpamanya diuntir memang tidak bocor. Tetapi ketika ada kebakaran seperti itu, jenengan liar ngendek gas kangelan karena auto panik tadi. Ya kan? Karena auto panik tadi. Makanya saya sarankan belilah yang rodo larang titik lah rapopo lah. Tetapi yang hanya satu pakai seteran satu itu. Odo sing mung tuku mung karo selang ini lho Pak, niku kebanyakan rawan. Regulator selang sisa ini lho, ada tuh kalau beli. Nah, itu rawan, tapi belilah yang ndak setok nih. Ada sekitar 80 sampai 120 ribu kalau salah satu. Itu rada kencang aman. Jadi nanti akan kami jelaskan di lapangan prosesnya seperti apa ketika menghadapi kebakaran tabung gas. Ya Pak, Pak Duli. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh level ya, oke. Level dari pertanyaan kedua. Bagus. Gede Pak. Jenengan harus mudah damkar. Karena kita tidak tahu yang jenengan tangan itu jenengan bisa menangani tidak. Nek orang iso nangani semakin membesar jenengan tidak menelpon damkar sudah terlambat berapa menit. Tetapi jenengan dulu nangani, tetapi jenengan juga nelpon pemadam kebakaran. Nek mati ya syukur ke pemadam kebakaran datang, jadi mati. Sering Pak kayak gitu, orang bayar kok. Tidak bayar, semuanya gratis. Ya, semuanya gratis. Untuk mengantisipasi ketika jenengan tidak bisa mengendalikan atau bisa menguasai yang terbakar tersebut. Tidak ada levelnya. Levelnya adalah kobongan cilik gede ngundang damkar. Wis, titik. Nanti kan Rasulullah Pak ya? Ya? Jangan Rasulullah Pak. Orang gak itu tanya teman-teman itu. Datang wis mati. Itu sering banget Pak. Tapi kita hanya bisa memastikan bahwa itu sudah aman. Kadang kan masyarakat ijin ke mobil ngeten niku ijin wedi Pak. Padahal itu sudah aman. Nah, kita bisa mengedukasi ke masyarakat, Pak itu sudah aman. Atau ben tambahin lagi disemprot ben temperaturnya turun. Seperti itu Pak. Ya untuk memastikan itu aja. Tetapi kalau tidak mengundang damkar, bahayanya ketika tidak terkendali. Itu aja. Ya, Pak. Yang lain silakan. Kalau kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ya, ini sarana dan prasarana tadi saya sampaikan bahwa ada yang tradisional. Di rumah itu banyak Pak. Jenengan setiap kamar pasti punya selimut. Pasti ada. Jenengan pasti kalau punya lahan pasti punya tanah pekarangan. Itu juga alat pemadam Pak. Jenengan punya pohon, punya ranting, pelem kayak topol, pecok, itu juga alat pemadam. Tetapi kategorinya adalah tradisional. Karena jenengan tidak mempunyai ini, tidak mempunyai alat pemadam kebakaran yang modern. Kalau yang modern, ini yang modern. Tadi sudah sampaikan. Ya, kita lanjut. Ya, dalam memadamkan ini hal yang penting, khusus untuk panjenengan atau cara memadamkan api awalnya. Yang pertama, perhatikan arah angin. Penting banget. Jadi gini Pak, ketika api tersebut itu mengarahnya atau dengan cara melihat lidah apinya ya, ujung apinya mengarahnya ke sana. Jenengan memadamkannya harus dari sini, searah. Jangan melawan. Kalau melawan, uap panasnya ke arah jenengan. Karena jenengan alat pemadamnya terbatas. Tetapi kalau sudah teman-teman yang memadamkan itu harus melawan. Karena apa? Cadangan airnya atau cadangan alat pemadamnya terus menerus. Boleh harus melawan. Ya, perbedaannya seperti itu. Kemudian
jenis kebakaran itu sendiri kelas apa tadi lho Pak? A, B, C, D tadi lho. Nek kelas C, unsur yang mengakibatkan kelas C masih berjalan turunkan, jelek, meterannya dimatikan, dan dengan langsung menggunakan apa saja. Silahkan. Ning prinsipnya kelas C harus padam dulu. Ya, C-nya dimatikan dulu, silahkan memakai apa saja. Atur pengendalian diri, ya. Jadi kan Pak Guru sudah menyampaikan auto panik, iya. Wong saya saja kalau kelihatan sampai tekok, gede gede, sama Pak masih. Itu manusiawi, tetapi kita bisa mengendalikan enggak? Caranya seperti apa? Itu, ya harus terlatih. Ya, atur pengendalian diri tadi. Untuk langkah-langkah penggunaan apar nanti langsung di lapangan saja biar tidak memakan waktu. Nah, ini pos-pos kebakaran yang ada di sekitar dari daerah istimewa Yogyakarta. Silakan. Jadi dengan orang Bantul lagi berkunjung ke saudara di Sleman, ada kebakaran di tetangganya, jenengan silakan langsung telepon. Jadi tidak mesti aku Bantul kok, tidak. Tapi jenengan harus telepon Damkar Sleman. Seperti itu. Jadi dimanapun tempat di wilayah Jogja silakan. Ya. Dan ini Nyon Sewu nanti kalau bisa ada grup di teman-teman ini di grup WA. Nanti materi ini disampaikan semua saja. Ya, materi ini nanti disampaikan ke teman-teman biar untuk referensi belajar. Silakan, nggak apa-apa. Ya, ada Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Purwokerto, dan Yogyakarta. Silakan nanti kalau ada kejadian apa saja silakan telepon ke nomor telepon ini. Kalau Bantul itu yang 6 itu nomor telepon apa? Ya, yang Bantul ini 0274 Pak, memakainya 0274 khusus yang ini Pak, khusus yang 6462 100. Tetapi di depannya memakai 0274 dan bisa WA. Nomor lokal tetapi bisa WA. Monggo silahkan. Tetapi depannya memakai 0274 64 62 100 adalah nomor BPBD Kabupaten Bantul. Kami mempunyai 7 pos, nomornya 1 Pak. Yang di Piungan, yang di Mogiri, yang di Pundong, yang di Kasihan, yang di Sedayu, semuanya nomornya 1. Nanti di sentral. Jadi nanti langsung Kogongan di mana? Sedayu, nanti Sedayu yang diberangkatkan. Masih yang Gamping apa? Gamping. Gampingnya itu punyanya Sleman. Ya. UMY. Kasihan. Ya, Kasihan kami punya ada di Kembaran. Posnya. Kembaran. Dekat Timur Madukismo sama. Iya. Kami mempunyai 7 pos Pak di Bantul itu, ya. 1 di pos induk yang ada di Sumuran di Palpapan, yaitu pos induk kami di BPBD. Ada pos Sedayu sini, ada pos Kasihan di Kembaran, ada pos Banguntapan di Pasar Ngipik, ada pos Piungan, ada pos Pundong, ada pos Imogiri. Berapa? 7 ya? Ya. Kami punya 7 pos itu nomornya sama. 0274 6462 100. Nanti di save nomornya itu. Dan cara melapornya Bapak Nyun Sewu khusus kebakaran ini, khusus kebakaran. Jangan menyampaikan alamat detail. Wala, Pak Cukup wong telepon dikai alamat sing tenan marah gelem. Nek kebakaran, jadi dengan menyampaikan alamat detail, ini informasi awal nih, telepon awal, jangan terlalu detail. Gue Pak, kami butuh cepat. Sampaikan saja Pak di daerah ini berarti melu hubung nih, hubung. Nganu nanti sampaikan ancer-ancer itu yang paling penting kami membutuhkan itu ancer-ancer atau titik kenal. Perapatan Sedayu, semua orang tahu nih. Teman-teman pasti tahu di perapatan Sedayu. Ya, itu titik kenal itu namanya. Mungkin perapatan Sedayu mengalir Pak, tetek sepur. Loh, tetek sepur itu nang Google Map kan nggak ada. Tetapi tetek sepur kalau perapatan Sedayu ngerti, ngalor mesti ada tetek sepur.
itu adalah titik kenal. Ngalor setitik Pak, nanti ada pertigaan belok kiri ke arah sini toh berarti. Ya. Terus kalau tempat jenengan itu jauh dari jalan raya, jenengan mengirimkan tulung, mengirimkan satu personil nyegat di depan. Pak, nanti ada warga yang nunggu di tetek sepur. Yang kami tuju bukan alamat jenengan, yang kami tuju adalah tetek sepurnya. Di tetek sepur nanti sudah ada satu orang yang melambaikan tangan. Fungsinya apa? Nanti memandu masuk Pak. Cepat itu. Kalau kebakaran memang begitu itu. Nah, kemudian nanti setelahnya baru ditulis alamat yang lengkap. Ya, caranya seperti itu. Sebutkan nama terang, Ben Gopo, Polbank, artinya di telepon ulang itu bisa. Ya, kayak gitu. Karena nek Bantul ada berapa kali kejadian Mas di telepon apa? Telepon sering ya? Itu iseng. Ya, telepon rada ganggu ya, ada beberapa. Kemudian semuanya itu gratis. Tadi sudah saya sampaikan, semuanya itu gratis, tidak ada biaya pungutan biaya sedikit pun ketika itu murni kebakaran. Mau 20 tangki, mau 4 unit, 8 unit mobil datang nggak akan ada bayaran. Nanti kalau ada yang teman atau oknum yang secara tersembunyi lewat jalur belakang kok minta, sampaikan, laporkan. Ya anane ya mau pecat pasti. Tetapi nyun sewu ada tetapinya. Dalam tanda gratis ini adalah khusus kebakaran. Tetapi kalau panjenengan itu mempunyai hajat besar yang mendatangkan ratusan orang, itu pasti harus ada satu keamanan medis damkar. Contoh apa? Konser. Contoh apa? Sepak bola. Itu harus, itu bayar, bukan gratis lagi. Tapi itu bayar. Karena apa? Itu adalah segi atau termasuk nganu keamanan. Jadi di Stadion Sultan Agung itu Pak, ada Liga 1 atau PSIM di sana. Panpelnya itu muter Pak, ngecek damkarnya ada tidak. Kalau tidak ada, tidak akan disempret peluitnya. Pasti. Ya karena itu ada standar keamanannya seperti nakal itu bayar. Ya bedanya seperti itu Pak. Nenek murni kebakaran, mau berapa jam, mau berapa puluh mobil, ya, semuanya gratis, tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Ya, ya sebelum saya tutup ada pertanyaan, monggo silakan. Pas begini nanti ini jam 11, sebelum jam 12 selesai Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti break sebentar biar teman-teman nanti mobil bisa masuk sana ya. Bisa. Nanti dipandu. Materi saya cukupkan sekian. Mohon izin nanti di materi ini di-sharekan ke grup biar panjenengan bisa mempelajarinya, bisa membacanya. Kemudian saya juga titip pesan ketika di wilayah panjenengan juga pengen mengadakan seperti ini. Ini bapak-bapak loh. Tetapi yang sering didapur adalah ibu-ibu. Ini ibu-ibunya nggak ada. Itu penting. Nanti di wilayah diagendakan nanti bekerja sama dengan pamong gereja atau dengan paroki di setiap wilayah gentenan. Nanti kami bantu untuk sosialisasi ke warga Katolik yang ada di wilayah panjenengan. Monggo silakan. Ya, ben dong ngerti lah. Biar tanggap bencana, ya, tanggap akan bencana. Gratis ya. Ya, gratis ya, gratis Bu ya boleh nggak apa-apa. Ini kabeh disediakan bensin, jadi tinggung alatnya gini, itu nggak gratis soalnya. Nah, itu harus dengan sediakan. Ya, monggo silakan kami akan bantu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Nanti kita ketemu di belakang ini 11.15 menit. Ya, setengah 12 nanti sudah standby di lapangan parkir belakang.
Kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan nanti WA nomor saya yang tadi ada di depan, bisa sharing-sharing, bisa tukar kawruh, bisa tanya-tanya. Monggo silakan. Terima kasih, kami kembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Kita beri aplaus untuk Pak Jo nanti yang sudah memberikan transfer ilmu kepada kita semua. Kita jadi mengerti, kita jadi tahu. Harapannya tidak cukup hanya sampai kita saja, ya Pak G. Nanti bisa transfer ilmu juga kepada rekan-rekan kita yang lain, kepada Pak Peter, ya Pak G. Tentu yang di dapur, ya. Tapi kita ilmunya belum Pak, belum penuh nih Pak, karena masih ada prakteknya nanti Pak. Kita tunggu lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jo dan rekan sudah memberikan waktu, sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami semua. Kemudian mohon izin nanti rekan-rekan dari Pamja untuk membantu untuk pengaturan truk damkar untuk menuju ke tempat parkir ya Pak. Nanti lewat sampai gereja saja kita di belakang karena di sana masih ada aktivitas dari BPBD. Gitu. Baik, untuk selanjutnya untuk menyikat acara biar cekat-cekat nanti setelah kita praktek kita langsung pulang, acara langsung kita tutup saja ya Pak G. Nanti bisa langsung pulang. Ya, nanti setelah kita tutup doa, mohon izin itu tadi dapat tambahan informasi dari rekan-rekan Komsos. Nanti sebelum merapat ke parkir belakang, kita dokumentasi foto dulu di sini. Oke ya, baik. Marilah Bapak-Bapak semua kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas semua berkah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, terima kasih atas ilmu yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga ilmu yang kami terima ini memberikan manfaat buat kami dan sesama. Tuhan, selanjutnya kami akan meninggalkan tempat ini. Berkatilah, lindungilah ya Tuhan. Semoga kami dapat pulang dengan selamat, dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara tercinta kami, dan kami dapat memberikan berkah kepada keluarga dan sesama. Allah yang berkasih, kami serahkan doa dan permohonan kami ini dengan pengantara Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria berrahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Kita jumpa di belakang jam 11:30. Jangan lupa kita dokumentasi dulu Pak. Monggo Pak, silakan merapat sama mohon izin rekan-rekan dari tim rekan bantu.